Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alina. Saya mahasiswi dari Universitas Negara dengan NIM 86010815. Hari ini saya akan mengobservasi di KB STMF tanggal kegiatan pelajar SKB Labuhan Batu untuk memenuhi syarat laporan analisis pengembangan dana usia dini. Aku anak hebat, aku anak kuat, di pundakku negeri ini menunggu. Aku anak pintar, harus terus belajar, di kakiku sukseskan ku kejar. Jangan sia-siakan waktu. Langkah kita demi masa depan, gerakkan tangan hadapi tantangan, melangkah maju dengan semangat baru. Menarik pagi, ku siapkan diri. Sia-siakan waktu. Tahun 2010. Apa sih alasan ibu untuk menjadi guru? Yang pertama, kebetulan dulu saya suka anak. Yang kedua, kebetulan juga saya sarjana di bidang pendidikan. Jadi terjun ke dunia MOF ini awalnya coba-coba, tapi ternyata asik. Iya. Jadi berlanjut sampai sekarang. Ya, kira-kira nih Bu, mulai dari usia berapa sih anak yang ada di sini? Kalau anak yang di sini usia dari mulai 3 tahun, 3 tahun ya. Itu sampai 5 tahun. itu ada berapa kelas? Kalau untuk kelompok bermainnya ada 12, untuk TK-nya dia gurunya di sini ada. Menurut Ibu nih, apa perbedaan atau keistimewaan dan program di SKB ini dengan sekolah lain? Kalau keistimewaannya ya, kalau keistimewaannya program di SKB ini kami memberikan pendidikan ke anak itu secara langsung ke anaknya.
Jadi tidak hanya dari gambar, tapi langsung terjun melihat bentuknya asli. Lalu bagaimana cara Ibu menyusun kegiatan itu? Kegiatan RPP ya. Kalau kegiatan RPP itu biasanya kami laksanakan sebelum tahun ajaran baru. Kan kita sudah menyiapkan dulu. Sebelumnya kan sudah ditentukan temanya, 1 tahun itu temanya apa saja. Kalau untuk kurikulum nanti masing-masing guru akan berkoordinasi dengan teman sejawat. Baik, kalau untuk referensinya, referensi apa yang digunakan untuk menyusun? Referensinya apa ya? Kalau referensi itu ini ya. Kalau kami referensinya biasanya lihat referensi. Ya, apa sih Pak? Misalnya kayak kegiatannya gitu. Kalau kami referensinya biasanya bisa dari Google misalnya, atau sekarang yang lagi trennya dari AI atau dari Canva itu biasanya. Baik, tadi kan saya sudah melihat itu Ibu melakukan kegiatan apa namanya? Kita menanam kacang hijau ya. Iya. Kenapa Ibu melakukan kegiatan tersebut? Kami melakukan kegiatan tersebut biar anak merasakan langsung menanam kacang hijau seperti apa. Nanti tumbuhnya kacang hijau itu akan dilihat mereka secara langsung. Jadi anak-anak itu biar tahu bahwasannya secara langsung itu tumbuhnya bagaimana dan dengan media apa. Apa dasar pemikiran itu? Dasar melakukan kegiatan itu salah satunya itu tadi kami kan menyusun rencana laporan pendidikannya itu, RPP-nya itu berdasarkan tema. Nah, berdasarkan tema itulah kami beracu untuk melakukan kegiatan ini. Hal-hal yang terdekat dengan anak. Salah satunya itu tadi. Kacang hijau kan sering juga orang tua di rumah, di bubur gitu kan. Otomatis anak-anak akan merangsang pertanyaan mereka gitu kan. Kacang hijau itu dari mana sih Mas tumbuhnya gitu kan. Jadi dari dasar itulah kami melakukan kegiatan. Kalau kegiatan lainnya untuk mengembangkan kemampuan anak itu, kegiatan lainnya untuk bermain. Kegiatan lainnya misalnya kan kalau yang tadi kan dia bisa dari bibitnya, dari kacang hijau ataupun misalnya dengan tadi dia berinteraksi dengan temannya langsung, misalnya kacang hijau itu butuh apa, itu mendapatkan pemikiran yang dalam bahasa kan. Kalau apa tadi pertanyaannya? Apa saja kegiatan Kegiatan selain itu kan kami tidak bisa dengan menggunakan kacang hijau itu dengan cara mengisi pola biji-bijian. Lalu selebihnya juga dengan kacang hijau itu juga bisa kami gunakan untuk menghitung kacang hijau, misalnya berapa jumlahnya yang itu buah bilangannya, tapi dengan menggunakan biji-bijian. Iya, sambil itu. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang. Jadi nanti kalau misalnya ada informasi yang saya kurang mengerti, saya tanya lagi boleh Ibu. Terima kasih Ibu. Sama. Dari konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ananda Rambe. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka dengan NIM 86010781. Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu Ibu dan guru-guru yang ada di SKB ini. Iya, untuk
pertanyaan mau saya mulai. Sebelumnya saya mau duduk perkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ada semua. Perkenalkan nama saya Erlina Dayang Sembilan SPDMM. Saya bertugas di SPNF SKB Batu sebagai Kepala Satuan Pendidikan. Ibu, kita bisa mulai pertanyaan pertamanya. Untuk pertanyaan pertamanya, apa sih visi misi dan tujuan dari TKSKB ini? Yang pertama, visinya itu menjadikan anak usia dini yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berkarakter. Misinya kita melaksanakan program PAUD ini dengan kurikulum kita serta strategi pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran seperti ini. Tujuannya itu tadi menciptakan menjadikan anak-anak yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berkarakter. Baik Bu, untuk mencapai tujuan tersebut, program apa yang ikut terapkan di sekolah? Kami di samping melaksanakan pembelajaran dengan 6 aspek program tersebut, kita juga sekarang sudah memasukkan dengan pendekatan pembelajaran dalam yang fokus kepada peserta didik dan proses pembelajaran itu kami buat atau kami desain kepada peserta didik dengan yang pertama dan yang kedua kita juga ada program penting keluar seperti kegiatan atau Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang merancang program tersebut? sangat menyukai program PAUD Kira-kira ada berapa jumlah pendidik dan jumlah anak di SKB ini? Untuk pendidik kita ada 5, untuk muridnya ada 5. Itu di yang di KB-nya, yang di kabinet TK. Oh ya. Itu masing-masing ke kelompok ada berapa guru? Untuk di kelompok belajar kelompok ini kita ada 2 guru atau pendamping. Kalau di TK kita ada 2 guru. Kira-kira ada perkembangan kegiatan apa yang diterapkan di sekolah? Model perkembangan si anak. Iya, Kakek. Kalau tadi saya bilang model perkembangan itu untuk yang saat ini kita mengacu ke kurikulum merdeka dengan model pengembangan atau pendekatan pembelajaran mendalam. Untuk saat ini perubahan itu yang pelan-pelan kita ikuti untuk di pelaksanaan program PAUD. Itu nanti dengan kesalahannya. Ya Bu, tadi kan saya telah berbicara pada salah satu pendidik untuk mencarinya. Di situ dikatakan pengalaman langsung untuk anak belajar di alam, ya, kan, secara langsung. Kehidupan nyata. Iya, dengan nyata. Apa alasan sekolah ini untuk memprioritaskan hal tersebut? Tadi seperti yang saya sampaikan terkait dengan kurikulum merdeka serta pendekatan yang saat ini pembelajaran mendalam. Artinya itu tadi seluruh proses pembelajaran untuk mencapai ke 6 aspek perkembangan anak. Kita untuk strategi pembelajarannya itu kita memang untuk saat ini kita kenalkan anak ke lingkungan sekitar dan ke kehidupan nyata agar ke-6 aspek perkembangan tadi bisa tercapai dengan kadang-kadang kan si anak ini kalau kita perkenalkan dengan ini loh ada pohon ini, jadi ketika mereka tidak melihat langsung baik dengan visual atau dengan ada yang ada di lingkungan sekitar, anak itu pemahaman itu kurang, jadi dia tuh sampai perkembangan itu tidak maksimal seperti itu. Jadi lebih kalau misalnya kita kenalkan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, kalau misalnya tidak ada yang ada di lingkungan, bisa dengan ada visual, anak itu kalau kita lihat lebih cepat menangkap dan lebih interest daripada mereka terus menghayal
atau yang mana ya pohon ini, yang mana pohon ini? Untuk pertanyaan terakhir nih, kalau saya boleh lihat rencana kegiatannya, apa yang seperti itu? Rencana kegiatan kita itu tadi kita ada kegiatan outing class yang jelas itu berhubungan dengan profesi, keagamaan, kesehatan. Untuk yang baru-baru ini kita 1 bulan yang lalu kita memanggil tenaga kesehatan, itu kita rating orang tua murid karena orang tua murid ada yang bekerja di RSUD bagian medis, dan beliau juga bisa memfasilitasi anak dan orang tua tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi dari situ kita kolaborasi lah, ya kan. Itu sesuai tema, jadi kegiatan itu kita buat sesuai tema. Ya, misalnya tema buku, kegiatan kesehatan seperti itu. Jadi kita konekkan dengan tema. Begitu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf kalau ada nanti informasi yang saya kurang mengerti untuk saya tanyakan lagi Ibu. Kami sangat senang hati sudah adik-adik ini melakukan konservasi di Satuan Pendidikan PAUD SKB Lampung. Sama-sama. Tinggal